SPKJB, Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli. Ya, untuk apa? Untuk membackup dua belah pihak. Biasanya kalau orang udah setuju, udah tertarik, dia akan memberikan namanya tanda jadi atau DP, down payment. Tanda. Oke, Bapak Ibu, thank you ya. Ini sesi kedua ya. Jadi sebelum AJB atau PPJB di hadapan notaris, kalau ada pembeli penjual serius mau beli ya, kita dari Century 21 ada namanya SPKJB, Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli. Ya. Untuk apa? Untuk membackup dua belah pihak. Biasanya kalau orang udah setuju, udah tertarik, dia akan memberikan namanya tanda jadi atau DP, down payment, tanda keseriusan. Ya, kalau down paymentnya DP-nya di atas 10%, saran saya Bapak Ibu harus pakai notaris. Dibuatlah namanya PPJB yang tadi saya bahas. Kalau nilainya udah gede, misalnya dia transaksi 5 miliar, dia mau bayar 500 juta nih, ya disaranin kita harus pakai PPJB notaris. Ya, ini kalau misalnya kita ada transaksi nih, nah, harganya 2 miliar, dia mau kasih tanda keseriusan misalnya 10 juta atau 25 juta atau 50 juta, kita backup bisa pakai surat perjanjian kesepakatan jual beli ini. Ya, paham ya? Yang tadi kita kasih contoh nih, misalnya Pak Ujang punya, pemilik punya rumah harganya 6 miliar, dibeli sama Pak Kema, pakai agent namanya Ibu Rita. Terus Pak Kema deal harganya misalnya 5,5 miliar, kesepakat nih. Terus Pak Kema mau kasih tanda jadi 50 juta. Ya, tanda jadi dulu ya, karena sertifikat masih ditahan Pak Ujang kan. Ya, Pak Kema bisa titip tanda jadi di hadapan kita pakai surat ini, perjanjian kesepakatan jual beli sebesar 50 juta. Ketentuan seperti apa? Yuk kita bahas di sini. Satu, ya. Nama di sini adalah nama pemilik, misalnya namanya Ujang. Nomor KTP-nya kita minta fotokopinya, nomor teleponnya kita kasih sebagai pihak pertama, sebagai pemilik. Jadi Ibu Rita sebagai agennya nih. Oh, ini Pak Ujang, minta KTP-nya dicatat di sini. Sebagai pihak pertama. Dilihat juga benar nggak sertifikatnya atas nama Pak Ujang. Oh benar, sertifikat itu atas nama Pak Ujang, berarti memang yang punya Pak Ujang. Tapi kalau sertifikat itu ternyata atas nama orang tuanya Pak Ujang, orang tuanya punya 5 anak, terus orang tuanya udah meninggal, berarti jatuh waris ke 5 anak itu. Dan 5-5-nya harus setuju. Di sini disebutin mewakili ahli waris. Paham ya? KTP-nya 5 juga. Harus. Ntar di depan notaris ada 5-5-nya harus datang. Ya, ntar sementara ini hanya membackup yang tadi jadi tadi 50 juta aja. Kan harga udah ketemu 5,5 M nih. Pak Kema mau ngasih 50 juta, kita backup dengan ini, kesepakatan jual beli. Jangan sampai suatu ketika, misalnya ini waris panjang nih, kalau ternyata Pak Kema salah satu ahli waris setuju, ternyata ada satu anak nggak setuju, itu nggak batal demi hukum, nggak bisa transaksi tuh. Secara hukumnya seperti itu. Ya, nah di sini juga nama pembeli namanya siapa nih? Pak Kema. Terus namanya Pak Kema. Terus kata Pak Kema, suatu ketika bukan pakai nama saya, boleh nggak? Ntar di depan notaris pakai anak saya. Anak bapak udah berapa tahun umurnya? Anak saya baru 5 tahun, nggak boleh. Harus cakap umur kan. Harus di atas 18 tahun kalau mau beli. Ada kan buat anaknya nih umurnya baru 15, nggak boleh. Ya. Oh ntar bapak, kalau ini karena bapak ini DP-nya pakai nama bapak, pakai KTP bapak aja dulu untuk backup dua belah pihak. Bisa. Ntar pas di notaris baru pakai anak bapak yang udah umur, misalnya anaknya udah umur 21 atau 25, boleh. Ya. Jadi pihak pertama Pak Ujang, pihak kedua Pak Kema. Dengan ini ya, dengan ini dua belah pihak sepakat transaksi jual beli apa nih? Rumah, gedung, tanah, kapling, ruko, apartemen. Di sini kan berupa apa? Kan rumah Cempaka Putih ya. Berupa rumah yang terletak di alamatnya masukin Cempaka Putih 7, Cempaka Putih Barat 7 nomor 27 misalnya. Masukin di sini alamatnya. Luas tanahnya berapa? Luas tanahnya 400, luas bangunan misalnya 500 ya. Terus PLN-nya berapa? 6.600 watt. Masukin di data tadi, ada AC nggak? Dikasih AC 6 unit. Oh, AC-nya kosong. Tanahnya apa? Tanahnya airnya ada tanahnya, airnya bisa pump, bisa airnya tuh di sini ada air tanah gitu kan. Terus sertifikatnya apa? SHM nomor berapa? Masukin di sini data-datanya. Harga terbilang, kasih angka di sini 5 miliar 550 juta, dikasih angka di sini huruf. 5 miliar dikasih huruf di sini, jangan sampai enggak, karena kalau di sini 5500 ada nambahin kosongnya aja jadi 5 triliun nih. Jadi 550 miliar loh. Tinggal ditambahin, makanya dia harus pakai huruf di sini.
5 miliar 500 pakai angka, terus di sini huruf 5 miliar, takutnya di huruf ini dikurangi atau tambahin. Jadi bukan 5 miliar 500 juta, jadi dikurangi jadi 550 juta kan. Hati-hati. Makanya di sini dikasih angka di sini. Takutnya di sini ditutup atau dikurangi atau dilebihin. Makanya kalau ada salah tanda tangan pakai apapun di bank harus diparap bisanya. Betul dong? Salah nama nih diparap. Salah dikit diparap, harus mengetahui. Ada klosa-klosa perjanjian, ada 10 lembar misalnya, tiap lembar harus diparap di ujung sini atau di ujung sini harus diparap. Itulah perjanjian itu. Karena mereka udah baca, berarti udah ngerti. Terus suatu ketika ada klaim atau suatu ketika ada nggak benar, lu udah setuju kok, udah ada parapnya di sini, udah setuju kok ada parap di sini. Makanya di sini ditulis 5 miliar. Nah, uang tanda jadinya berapa? 50 juta, dikasih di sini 50 juta. Tanggal berapa? Pakai cek, giro, apa cash, apa transfer 50 juta di sini. Karena kita udah sepakat harganya 550. Terus ntar kata Pak Kemal ke Bu Rita sebagai agen properti, mau dibayar seperti apa? Saya bayar dulu DP 50 juta, tanda ke 90 juta, ntar saya kasih DP 1 miliar. Tanggal berapa? Dicatat tanggal berapa? Ntar pelunasannya kapan? Dicatat lagi, berarti pelunasannya kurang lebih berapa? Berarti pelunasannya kurang lebih 4 miliar 950 juta kan? Harga 5, berapa tuh? Kalau harga 5 miliar 550 udah bayar 50 juta kan? Berarti udah dibayar 1 miliar. Berarti sisanya 4 miliar 500 berapa tuh? 4 miliar 450 juta. Sini tanggal berapa dicatat di sini semua. Sampai tanggal berapa? Pakai tanggal deadline. Ntar kalau enggak dibayar 50 juta enggak pakai deadline, ntar ngegantung. Sampai kapan pelunas? Ntar aja kalau kata Pak Kemal kalau duitnya udah punya nggak bisa. Pak Ujang nggak bisa bergerak. Kalau ternyata sampai tanggal sekian duitnya dia belum bayar, itu ada ketentuan hukumnya. Ntar kita bicara ketentuan hukumnya di sini. Ya, ini kalau pembayarannya cash 1 bulan atau cash 2 bulan. Kalau pembayaran pakai bank bagaimana? Udah DP 50 juta, ternyata Pak Kemal lewat bank nih. Terus bank seperti apa? Banyak banget kuasa hukum tambahannya. Ya kan? Nah, di sini oke ya, kita ke bawah ya. Yang ini kebaca nggak? Ini dari situ aja baca. Dibayar pada saat penandatanganan surat akta jual beli di hadapan notaris selama tanggalnya pada hari. Jadi pelunasan yang harganya sekian, misalnya harganya 4 miliar 550 juta tuh dibayar pada hari apa, tanggal berapa, dicatat di sini. Kalau udah lunas Pak Kemal bayar ke Pak Ujang, di sini disebutin tanggal berapa, hari apa, ya di hadapan notaris bayarnya. Pas AJB ya, kalau lunas ya AJB inget ya. Kalau lunas dan serah terima di sini apa? Dan serah terima kunci maksimal berapa? Nah, kalau Pak Ujang masih nempatin, terus Pak Kemal udah bayar, kata Pak Ujang, saya minta waktu dulu dong, 2-3 hari, seminggu, sebulan gitu kan ada kan? Nah itu dicatat juga. Kalau rumahnya kosong atau Pak Ujang udah ngosongin, hari itu harus dikasih kunci. Tapi kalau Pak Ujang masih nempatin, bisa minta tenggang waktu, dikasih kesempatan berapa lama. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada maksimal sebulan. Kalau dia ntar aja Pak 6 bulan kemudian, ya itu nggak bisa. Udah dilunasin, lu masih nempatin di situ. Ada dihitung kontrak biasanya. Atau Pak Ujang mau pindah buru-buru, ntar aja Pak Kemal saya minta waktunya sebulan. Ternyata seminggu udah kosong, tinggal pengosongan aja. Setelah terima minta waktu paling tenggang sebulan setelah pelunasan. Boleh tuh. Ada perjanjiannya dua belah pihak di sini. Catat, jangan sampai udah lunas Pak Ujang nggak mau pindah dari rumah itu. Puyeng-puyeng tuh Pak Kemal yang udah beli. Kita broker dikejar-kejar ntar. Ya. Next Jil. Ya Jil baca aja Jil. Enggak, yang itu. Uang tanda jadi tersebut dititipkan di Sentra atas nama tidak bermasalah telah dilakukan pengecekan BPN dan instansi terkait. Pajak adalah menjadi tanggungan. Ini. Oh iya. Nah, oke. Dan biaya notaris adalah menjadi tanggungan pihak pembeli. Bingung nggak kalian di sini? Hah? Yang ini nih. Yang ini dulu nih. Sebelum ke pasal nih. Ke ini nih, yang ini nih. Ada pertanyaan? Ya, dipraktekin. DP1, DP2, DP3 gitu Pak. Kan ntar, yuk, ntar kita isi sama-sama ya. Coba diisi aja, ada kertas di sini, harganya 5,5, DP-nya 50 juta, pembayaran kedua sebulan 1 miliar, pelunasan kedua 2 minggu setelah 1 bulan 450.
Belum ke sana ya. Ini ilmunya belum nyampe ke sana, masih bingung ya Jil ya. Ini kayaknya orang mau DP nih, mau ini harus ke sana nih. Kalau ini masih bingung nih. Ya, harga transaksi 5 miliar 550 juta, uang tanda jadi. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 5, 50 juta. Ntar tanggal 5 bulan Oktober, dia bayar 1 miliar. Setelah tanggal 5, 10 hari tanggal 5, 15 Oktober dia bayar 4 miliar 950 juta. Masukin aja ke sini. Jadi dia pembayaran ketiga nggak ada, langsung pelunasan. Pembayaran kedua 1 miliar, pembayaran ketiga nggak ada, pembayarannya pelunasan langsung. Sistemnya seperti itu. Oke, di situ kan disebutkan uang tanda jadi yang 50 juta dititipkan di Senturi 21 Prioritas atas nama PT Bumi Lestari, nomor sekian-sekian. Kenapa uang tanda jadinya bukan di Pak Ujang? Kan Pak Ujang yang punya. Kenapa harus dititipkan di Senturi 21 Prioritas? Saya sebagai Pak Ujang nih komplain ke Bu Rita. Bu Rita, kan rumah gue. Kenapa DP 50 jutanya harus dititipkan di Senturi? Kan yang punya rumah gue, sertifikat sama gue. Komplain saya ke Bu Rita sebagai agent brokernya. Kalau pakai mas senyum-senyum aja yang beli ya. Di sini dibacain lagi, ditulisin juga. Dan ya, akan disekarahkan kepada pemilik. Berarti ntar sertifikat itu akan dikasih ke Pak Ujang. Ya. Bila sertifikat asli nih, ingat, bila sertifikat asli tidak bermasalah, telah dilakukan pengecekan di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Gini Pak Ujang, Ibu Rita jelasin nih. Pak, Bapak kan udah deal nih harganya 5,5 miliar, DP-nya 50 juta. Ya kan? Bu, ini saya posisi Bu Rita nih. Jadi DP-nya itu dititip dulu Pak di rekening kita, Pak di Senturi. Terus abis itu Bapak tunjuk notaris berdua nih. Pakailah notaris A. Nah, sertifikat Bapak simpen ke notaris A. Sertifikat ntar sama notaris akan dicek Pak, paling 3 hari paling lama, sehari atau 2 hari. Kata notaris A sertifikat itu clear, tidak bermasalah, maka uang 50 juta yang dititipkan Pak Kemal ke kami, ke si pembeli, akan diserahkan ke Bapak, ke Pak Ujang. Jadi sertifikatnya ada di notaris, DP 50 jutanya Bapak pegang. Kan Pak Kemal sebagai pembeli aman dong, betul nggak? Betul Pak Ujang begitu? Pak Ujang ngomong begini lagi, nggak mau saya yang punya harus DP-nya harus ke saya. Bu Rita ngomong begini, Pak Kemal mau nggak DP-nya langsung ke Pak Ujang? Rata-rata sih pembeli bilang gini, lebih amannya disimpan dulu di Senturi deh, karena buat aman. Yang 50 juta loh, bukan yang 1 miliar. Ini kan buat namanya orang tanda keseriusan, tanda jadi. Jangan sampai harganya 5,5, kalau begitu tanda keseriusannya kata Pak Kemal, jangan 50 juta dong, 5 juta aja. Ini kita bukan beli bawang, harganya 5,5, tanda jadinya kesini 5 juta gitu loh. Minimal 25 atau 50 atau 100. Kata Pak Kemal, saya pengennya disimpan di Senturi. Pak Ujang nggak ngerti juga. Terus kata kita nih, kata Bu Rita, Pak Kemal setuju nggak disimpan di Pak Ujang? Kalau misalnya mereka setuju, kasih aja Bu. Tapi rata-rata sih disimpan di kita dulu. Pak Ujang bisa ngerti, oh iya kalau begitu, Bapak besok kita tunjuk notarisnya, itu sertifikatnya Pak simpen, ntar lusa, kalau sertifikatnya udah clear, oke dicat sama notaris, maka 50 juta yang ada di kita nih, di PT Bumi Lestari ini, di Senturi, kita akan kasihkan ke Pak Ujang. Biasanya Pak Ujang ngerti. Di sini setelah dicek di BPN, ya, sertifikat tidak ada bermasalah, instansi terkait, maka uang tanda jadi akan diserahkan ke Bapak. Sertifikat ada di notaris, sudah dicek oke, uangnya Bapak pegang 50 juta. Paham ya? Di sini disebutin juga, ya, pajak menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Jika pajak pembeli Bapak Ujang, pajak penjual ya. Berapa pajak penjual kan ditanya nih. Dari pajak penjual dari harga nilai transaksi dikali 2,5%. Pak Kemal bayar pajak juga ya pembeli ya Pak Kemal ya. Pak Kemal pajak pembeli itu dari nilai transaksi dikurangi 80 juta dikali 5%. Ada hitungannya Pak. Ya, seperti itu paham ya. Biaya notaris Pak di sini ditanggung adalah pihak Pak Kemal ya sebagai pembeli. Biaya notaris apa komponennya? Banyak Pak. Biaya notaris itu ada AJB, ada balik nama, ada ntar diurutin nih, ada beberapa. Ntar misalnya Pak, sorry nih Pak Kemal komplain, saya nggak mau biaya notarisnya ditanggung saya semua. Saya biaya notarisnya pengen dibagi 2. Komponen yang bisa dibagi 2 adalah biaya AJB.
Bukan balik nama. Kalau udah balik nama dari dari Pak Ujang ke Pak Kema harus bayar, itu balik nama. Tapi kalau biaya notaris, kalau Pak Kema dan Pak Ujang setuju dibagi dua, mau dicatat di sini, biaya notaris dibagi dua, coret. Biaya notaris AJB dibagi dua. Tapi kata Pak Ujang, saya nggak mau, pokoknya biaya notaris semua Pak Kema yang tanggung. Kata Pak Kema, oke deh, ya boleh. Yang dibagi duanya biaya notaris AJB itu. Balik nama yang tanggung Pak Kema. Cash ini rata-rata seperti, ada juga yang cash begini, pokoknya gue nggak mau tahu semua, pajak semua dibayar sama Pak Kema, gue pengen bersih dapatnya sekian. Ada cash kayak seperti itu. Tergantung cash di lapangan, banyak cash yang di sini sih. Tapi rata-rata seperti ini. Paham ya? Paham nih? Oke, jadi Pak Kema udah kasih transfer ke Bu Rita 50 juta duitnya. Terus ada pasal-pasalnya nih. Ini pasal buat Pak Ujang ya, sebagai pemilik pasal pertama. Ya, di sini disebutin pasal pertama. Ya, coba Pak Ujang baca nih, pasal pertamanya apa? Kebaca nggak Pak Ujang? Mulai ditandatanganinya surat perjanjian kesepakatan jual beli ini sampai dengan akte jual beli, pihak pertama menyatakan membatalkan transaksi, maka pihak pertama harus mengembalikan uang yang dibayarkan kepada dibayarkan ditambah dengan denda 100% dari uang yang sudah dibayarkan selambat-lambatnya 6 hari kerja kepada pihak kedua, walaupun uang muka tersebut berada di senturi prioritas. Paham nggak? Kalau udah 50 juta, kalau misalnya Pak Ujang sebagai pemilik membatalkan, tidak menjadi menjual, maka Pak Ujang dikenakan denda 100%. 50 jutanya saya kembalikan ke Pak Kema plus denda 50 juta. Karena Pak Ujang nggak jadi jual. Walaupun duit itu ada di saya, di Senturi. Jadi duitnya titip nih, Pak Ujang ngomong gini, saya nggak jadi jual deh. 50 jutanya kembalikan ke Pak Kema plus Pak Ujang kena denda 50 juta. Jadi dendanya 50 juta. Kita nge-BRP 50 juta di sini nih, bukan yang 100 miliar. Nah 1 miliar bicara lagi namanya PPJB di notaris. Ya, kita BRP yang 50 juta ini kita bilang. Ya, bukan yang 1M. 1M tanggal 5 Oktober itu di notaris itu. Ada namanya PPJB yang tadi saya bilang. Ya. Nah, Pak Ujang ngomong begini, kok gua kena denda sih? Ya kan Bapak yang membatalkan sepihak. Di sini disebutin. Saya nggak jadi jual deh, atau saya nggak mau jual. Makanya kalau ahli waris dipastikan dulu, takutnya salah satu ahli nggak jadi jual berantem. Akhirnya kita kena denda, udah di DP 100 juta, 50 juta, duitnya kagak dapat malah keluar 50 juta Pak Ujangnya. Kalau misalnya Pak Ujangnya tetap Pak Ujang nggak mau bayar, Pak Kema bisa ngesut tuh ke, ini udah hukum nih bicaranya, bisa masalah itu, udah bisa jadi runyem urusannya. Makanya di sini dipastikan, ya. Oke, paham ya? Pasal 2, Bu Rita coba baca. Ini kesini banyak juga. Kita baca pasal 2. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk proses transaksi ini kurang atau cacat hukum yang tidak memungkinkan dilaksanakan transaksi ini, maka pihak pertama harus mengembalikan uang BP atau tanda jadi kepada pihak kedua sama dengan jumlah uang yang telah dibayarkan. Oke, jadi kalau surat-suratnya ternyata dicek di BPN, instansi terkait ternyata nggak benar, ada pemblokiran, ada segala macam, maka transaksi ini batal dan uangnya yang ada di kita nih akan dikembalikan ke Pak Kema. Jadi kan Pak Kema aman, paham ya? Kalau suratnya nggak benar, kadang-kadang kenapa? Diblokir, ada pembatalan, ada penggandaan, jadi suratnya nggak benar, jadi aman kan? Ya dong, jadi buat Pak Kema pembeli aman, dilindungi. Buat Pak Ujang ya udah cek dulu, gua nggak, suratnya ternyata Pak ada ngeblokir Pak suratnya nih Pak. Atau suratnya ada penggandaan bla bla, ya berarti nggak jadi transaksi, uangnya Pak Ujang nggak kena denda, karena kan bukan salah Pak Ujang juga, orang ada ngesuk misalnya, ya Pak Kema duitnya kembali lagi, aman kan? Sini. Tapi kalau Pak Ujang ngebatalin sepihak, Bapak kena denda. Paham ya? Ternyata pas sebelum tanggal 5 Oktober Pak Kema mau lunasin, Pak Ujang mimpi buruk nih, sayang mau jual rumahnya segitu, ngebatalin, Bapak ganti 50 juta loh. Hangus Bapak 50 juta Pak Ujang. Ya. 50 juta plus 50 juta. 50 juta dari kita kan yang pakai mastorin, titipin, Bapak kena 50 juta, denda 50 juta. Ya. Jil, baca Jil. Cepet Jil. Nih waktu kita 15 menit lagi. Selama bulan berlangsung
maka segala kewajiban pemilik seperti pembayaran uang, PAM, PLN, PWB harus telah dilunasi sebelum transaksi dilakukan. Jadi ntar pas serah terima kunci, Pak Ujang harus lunasin nih PBB-nya, PAM-nya, jangan sampai ada tunggakan atau iuran keamanan lingkungan. Kan suka ada tuh. Tahu pas nempatin Pak Kemal ditagih lagi. Ya belum bayar iuran. Nah, makanya kita dari broker ini dulu. Kewajiban Bapak bayarin juga. Misal PBB nih. PBB nah transaksi bulan Januari nih. PBB 2020 kok gue yang bayar? Bisa aja Pak Kemal bisa bayar. Tergantung kesepakatnya nih bayar PBB atau tunggakan PAM. Kalau PLN nggak bayar bisa dipotong. Kalau PAM nggak bayar didiemin aja. Takut kena denda 5 tahun aja sekian ratus ribu. Ini pernah masalah soal saya juga nih. Kalau PLN nggak bayar langsung dipotong. Ya atau telepon. Hah? Oh ya makanya itu dipastiin ntar tanggung jawab Pak Ujang ya sampai Pak Kemal terima udah dalam keadaan nggak ada tagihan di belakang. Atau ada PBB tunggak nih tahun yang lalu dia belum bayar nih tahun 2012 nih Pak Ujang harus bayar karena nggak bisa validasi pajak. Nah itu jadi pasalnya simpel nih 3 ini nih. Pihak pertama tuh pemilik ya kalau ngebatalin dia kena denda, kalau suratnya nggak bener dikembalikan lagi duitnya buat pembeli. Kalau dia harus setelah terimanya harus clear si pembeli itu kewajiban Bapak sebelumnya dilunasin Pak. Itu ya. Oke, sekarang pihak kedua cepetin. Ya Pak Kemal bacain pihak kedua. Sampai dengan serah terima kunci. Yang kedua, Pak. Yang kedua, bila sampai batas waktunya penandatanganan akte jual beli, sisa pembayaran tidak dapat dilunasi dan atau terjadi pembatalan dari pihak kedua, maka JP atau tanda jadi yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali atau menjadi hangus walaupun uang muka tersebut berada di kategori 21 prioritas. Jadi kalau Pak Kemal ngebatalin sampai 5 Oktober nih, ternyata belum bisa bayar atau Pak Kemal bilang seminggu setelah bayar atau pas sudah DP 50 juta, saya nggak jadi beli deh. Itu 50 juta hangus milik Pak Ujang. Paham ya? Bapak ngebatalin nggak jadi beli, hangus Pak 50 jutanya. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ada gitu? Ada. Ngebatalin, dibatalin. Saya nggak jadi beli. Mungkin dia mau beli nih, nggak ngomong ke istri. Istrinya nggak setuju, di situ banjir. Di situ misalnya banyak kerawan kejahatan. Isinya komplain. Terus nggak mau jadi beli. Minta duit 50 juta dikembalikan. Nggak bisa. Hangus 50 juta. Jadi sebelum Pak Kemal bayar 50 juta harus tahu dulu ini. Jangan sampai tersuatu kita dia komplain. 50 juta, ya ini pasalnya ini. Lu ngebatalin kok. Suratnya nggak masalah kok. Pak Ujang juga nggak ngebatalin di sini. Pak Ujang nggak ngebatalin. 50 jutanya Pak Kemal hangus milik Pak Ujang. Sama juga kalau Pak Ujang ngebatalin di sini, 50 jutanya Pak Kemal dikembalikan 50 juta. Jadi kalau ngebatalin dapat 50 juta, yang ngebatalin pihak pertama dapat 50 juta pihak kedua, ngebatalin pihak kedua pihak pertama dapat 50 juta. Paham ya? Jadi uang saja yang 50 juta. Bicara yang 50 juta belum yang 1M tadi. Itu PPJB ntar ada klausa yang tadi saya bicara tuh. PPJB itu klausa-klausanya jika ini itu lebih ribet lah bicara hukum. Ini yang bicara ini ya. Naik Pak Kemal baca lagi. Bila proses KPR bank ditolak, maka DP atau uang muka yang dibayarkan akan menjadi milik yang pertama. Nah, kalau Pak Kemal belinya lewat bank, kan ada orang beli nggak cash kan, lewat pakai bank pihak ketiga, orang bank. Kalau banknya ditolak, ternyata Pak Kemal pakai bank, terus ternyata keuangan Pak Kemal nggak bagus. Di sini. Terus kata bank, Bapak nggak dapat nih Pak pinjaman 4 miliar nih, Bapak cuma dapat pinjam 1 miliar. Kenapa? Bapaknya nggak bagus keuangan Bapak. Atau gini, Pak ini propertinya nggak dapat 4 miliar nih Pak, nilainya cuma 1 miliar, propertinya dinilai. Itu banyak banget kalau saya di sini penjabarannya nih. Ya, jadi kalau proses KPR bank ditolak, maka uang 50 jutanya juga hangus milik Pak Ujang. Tapi Pak Kemal nggak mau. Enak aja. Kalau 50 juta gue hangus sih, gue nggak mau dong. Nah di sini bicara lagi, diskusi lagi. Pak, ada hangus berapa persen? Bisa aja nego hangus 50%, bisa aja dikembalikan sekian persen, atau bisa juga nggak hangus dikembalikan semua, tergantung. Tapi jarang yang dikembalikan semua, karena Pak Ujang udah rugi waktu nunggu sebulan untuk proses KPR. Berarti semua promosi di stop, ada kerugian waktu di situ. Jadi harus ada hangus. Biasanya hangus semua 100%. Tapi kadang-kadang nego ada yang nggak mau juga. Tergantung negosiasi. Sekian negosiasi di sini dituntut nih di pasal ini nih. Nah kita harus bisa, Bu Rita sebagai broker properti harus bisa menengahi dua belah pihak. Kadang-kadang mereka berantem Bu. Pas mau DP 50 juta kan ada ini nggak mau DP. Udah deal harga nggak usah. Ini banyak hal.
Ya, itulah uniknya kita di properti ya. Saya ntar detail-detail ini saya ngebahas ada kasus tersendiri kalau untuk KPR. Ada IMB nggak lengkap, PBB nggak sesuai, ada yang ahli waris, atau ada yang outstandingnya masih di luar, ini seperti apa, banyak untuk KPR. Itu adalah materi tersendiri. Kalau orang pembelian lewat KPR bank, kendalanya banyak banget ya. Jadi bacain aja cepat-cepat aja, waktunya kita tinggal 10 menit. Bila penandatanganan akta jual beli ini tertunda karena terjadi force majeure, banjir, gempa bumi dan lain-lain, maka jadwal akan direschedule kembali dan tidak dianggap sebagai pembatalan, dan juga tidak ada sanksi bagi kedua. Oke, misalnya nih, ujuk-ujuknya maaf ya, terjadi gempa. Itu bukan pembatalan, sekedar ulang. Ujuk-ujuk terjadi tsunami, bukan pembatalan. Force majeure di luar jangkauan kita. Ya, paham ya? Itu bukan di luar jangkauan kita. Jadi di schedule ulang, ya. Bukan pembatalan, jadi nggak ada yang angus. Di schedule ulang, bukannya diperpanjang waktunya sampai akhir tahun misalnya. Ya, intinya seperti itu. Ada pasal tambahan di sini. Perjanjian seperti apa? Kalau ada klausa-klausa dia, oh Pak pengen ini, tambahin di sini, boleh dicatat aja. Misalnya, including. Masih bisa? Udah mau beres Bu? Udah ntar aja ya Nek ya. 5 menit lagi soalnya. Nek aja ya. Misalnya di sini nih, ya. Including furnace, kitchen setnya Da Vinci. Di sini dikasih apa? Ada tambahan-tambahan perjanjian mereka dua belah pihak yang tidak ada di sini, cantumin di sini Bu. Boleh. Tapi diparap ntar aslinya. Kan ada tulisan tangan. Ya. Terus dikasih materai ini, tanda tangan pihak pertama, pihak kedua. Kita saksi nih. Kalau ibu sendiri, Bu Rita. Kalau ibu berdua, Bu Rita dengan siapa? Dengan Jila misalnya. Ini ada 3 rangkap Bu. Yang di sini tulisannya warna putih paling bawah. Putih kantor. Kasih kantor warna merah. Pihak pertama pakai warna kuning. 2. Nah ibu fotokopi aja ntar di sini. Paham ya? Ibu difotokopi aja di sini. Jadi ntar kalau ada apa-apa kita ada alat bukti semua di sini. Paham sampai sini? Ya, jadi entah kalau. Nah, udah gitu kan dia kasih DP, kasih kwitansi. Contoh. Oh, sama kayak PPJB. Ya, ntar PPJB belum, materi PPJB belum loh. Ini kita hanya bicara kesepakatan kita aja. Materi PPJB belum, PPJB ntar ada lagi klausanya lebih banyak lagi. Ini hanya sebagian aja, gambaran aja. Pak, pemberian 3% itu waktu pelunasan kita ikut atau dia transfer? Ikut. Ikut. Hari ini. Ya. Hari 1 izin. Oke. Ya, Pak. Di situ ada kwitansi. Kwitansi pun sama 3 lembar, ya. Ntar kalau dia ngasih naik ke atas Jil. Di sini Jil. Kalau di sini, nah di sini dia ngasih 50 juta nih di pembayaran pertama, naik ke atas. Ke atas Jil. Nah, di sini tulis nih. Banyaknya uang yang terima kan kita sudah terima dari, ya. Di sini misalnya Pak Kema beli nih dari Kema, dan Bapak ya dari Kema apa, banyaknya uang 50 juta, ditulis ya 50 juta di sini angkanya. Untuk pembayaran apa? Titipan, karena 50 juta dititip ke Bu Rita. Paham ya? Ibu Rita nitip ke Pak Kema. Jadi di sini untuk pembayaran titipan tanda jadi pembelian 1 buah unit rumah di Cempaka Putih. Yang tadi itu alamatnya di mana? Paham ya? Harga transaksi sekian. Pajak ditanggung masing-masing pihak, biaya notasi yang pihak kedua. Catat di sini. Di sini kasih tanggalnya, di sini 50 juta, di ke bawah. Kalau dia transfer, ntar kasih tanda. Kalau dia pakai cek, kasih cek. Bank pakai, kalau kasih bisa cek, kasih banknya bank apa. Di sini tanda tangan dikasih materai, tanda tangan kita Senturi. Yang terima Bu Rita bisa tanda tangan saya, bisa yang terima duit. Pakai cap Senturi di sini atau tanda tangan Bu Rita kalau memang lagi di luar. Pakai materai di sini. Kasih aslinya ke dia, kita kopinya kita pegang, bukan yang bayar tuh dia. Pakai mah. Paham ya ini ya? Ini 3 rangkap. Ya kasih materai. Ini 3 rangkap juga. Ntar satunya kopi kasih ke Pak Ujang yang sebagai pemilik bahwa memang udah bayar 50 juta. Asli kasih Pak Kema, kita kopi karena Pak Kema yang bayar ke kita. Nih, itu. Yang norma. Terhadap kasus-kasus tertentu beda lagi masalahnya. Oke? Oke, Bos. Oke, Bos. Jadi itu aja, ntar kita berlanjut lagi untuk legalitas hukum mengenai surat dan segala macamnya. Audio Jungle.